Saya Simpson David Pio, dan bagi saya tinju adalah segala-galanya. Kalau saya sudah memukulkan tangan saya ini pada orang lain, ada kepuasan tersendiri buat saya. Tak ada satupun musuh yang sanggup menghadapi pukulan maut Simpson. Belum puas menghadapi musuhnya di arena tinju yang resmi, Simpson pun mulai mencari mangsa di arena tinju liar. Saya rasa nggak puas gitu ya. Saya ingin lebih banyak orang yang menonton itu kayaknya lebih semangat. Nah, biasanya di daerah kami itu ada pasar malam ya. Diadakanlah pertandingan tinju. Saya punya tujuan yang penting satu, lawan saya itu saya harus KO. Ini tangan saya ini seperti haus orang untuk untuk jatuh gitu kan, untuk praktekkan hasil latihan selama ini kan. Jadi kalau ada acara-acara tinju itu saya tidak ketinggalan, dan bapak saya ada di situ, hobi tinju, ya putar, dan saya di belakang kadang saya ikut memeragakan juga gaya-gaya dia bertinju. Bukan tanpa sebab Simpson menyukai tinju. Kondisi lingkungan yang penuh dengan kekerasan membuatnya mulai berpikir bagaimana bisa bertahan hidup. Saya lihat ada berantem itu malam hari di mana desa yang satu, setelah saya tahu rupanya desa kami dengan desa yang lain, dan di situ mereka saling pukul-pukulan, saling kejar-kejaran, bawa pedang, bawa golok. Saya menarik kesimpulan, wah, memang untuk bertahan hidup harus menjadi jagoan gitu. Niatnya untuk mempelajari bela diri belum juga kesampaian. Di saat dia dipukul dan kalah menghadapi teman-temannya, Simpson pun mengadu kepada ayahnya. Waktu dia dengar saya berantem, saya kalah, wah saya dimarahin. Akhirnya bapak saya menawarkan kepada saya, gimana kalau kamu latihan tinju, jadi petinju? Nggak tunggu ditanya 2 kali saya katakan, iya pak, saya mau latihan tinju. Kalau saya berantem, saya bisa kalahkan orang-orang yang berantem dengan saya. Jiwa seorang petinju mulai mendarah daging dalam kehidupannya. Tiada hari tanpa latihan bersama ayahnya. Besoknya ketika latihan langsung praktek gitu. Bapak saya latih saya ini, gak mau bertinju begini. Dan itu saya lakukan hampir setiap hari. Ambisinya menjadi seorang petinju semakin menjadi-jadi. Di usia yang masih belia, Simpson mengikuti berbagai pertandingan tinju. Ketika saya bertanding tinju, saya menang. Dapat juara, saya dapat hadiah. Di samping piala tentu dapat uang. Akhirnya saya gunakan untuk udah traktir teman-teman. Akhirnya uang hasil pertandingan itu ya buat beli minuman, buat beli rokok, kadang sampai pagi hari gitu. Tidak hanya ganas menghadapi musuh-musuhnya di dalam arena tinju, di luar arena pun Simpson menjadi seorang yang brutal. Langsung dicegat sama saya. Hei, bagi uang. Oh, dia nggak tinggal diam. Jadi dia bahkan memukul begitu. Wah, saya kan petinju kan, waktu ada refleks orang mukul kan langsung keluar jab strike-nya kan. Langsung keluar pukulan, jatuhlah dia kan. Akhirnya mama saya keesokan harinya dia berinisiatif, kamu harus diserahkan kantor polisi supaya kamu tidak diapa-apakan. Sempat takut juga tapi ada menyesal itu. Lebih bangga saya malahan ini. Wis, udah bisa masuk penjara. Mendekam di dalam jeruji penjara selama 5 hari tidak membuatnya menyesal. Simpson akhirnya pergi ke Jakarta dan terus mencapai impiannya untuk menjadi seorang petinju. Saya dilatih untuk bertinju dan beberapa minggu kemudian saya langsung diterjunkan untuk bertanding di situ. Dan di situ pertama kali saya bertanding di Jakarta dan saya memperoleh medali perunggu atau juara 3 pada waktu itu. Kaki kanan saya ini waktu bangun pagi itu tidak terasa apa-apa. Menginjakkan kaki ke tanah itu seperti tidak menginjak tanah.
Jadi saya seperti lumpuh satu kaki. Dan itu sangat membuat saya menderita. Sakitnya luar biasa. Saya ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, jadi tidak bisa bertinju lagi. Saya memaksa diri saya untuk berlatih. Dan saya nggak mau kalah dengan sakit penyakit ini. Rasa sakit yang dialaminya tidak menghalangi Simpson untuk terus menggeluti dunia tinju. Ia pun sembuh dengan latihan-latihan tinju yang dijalani. Hal itu membuat Simpson semakin yakin bahwa ia tidak butuh Tuhan. Simpson akhirnya mengikuti pertandingan uji coba tinju untuk kejuaraan nasional. Mampukah pukulan-pukulan mautnya mengalahkan lawan yang dihadapinya? Diprediksi lawan itu ya pasti akan saya kalahkan. Karena secara kualitas di bawah dari saya. Dan saya dengan percaya diri, saya naik atas ring dan saya bertanding. Tapi akhirnya sebaliknya, saya yang dikalahkan oleh lawan bertanding saya. Dan itu satu hal yang memalukan buat saya, di luar perkiraan saya. Saya dimarahi sama pelatih tinju saya. Wah, waktu itu pikiran saya itu sudah campur aduk. Tuh, malu, sedih, dan saya merasa seperti nggak ada artinya gitu ya. Sia-sia semua. Hidupnya hancur oleh kesombongannya sendiri. Ia hanya bisa meratapi kekalahannya. Dan di situ, setelah sekian lama, saya berlutut. Saya mulai menangis. Saya diingatkan akan dosa-dosa yang saya lakukan. Saya lebih mengandalkan diri saya. Saya lebih mengandalkan kekuatan saya. Saya menjadi sombong. Sudah lama saya tidak alami saat seperti ini. Saya buat komitmen untuk saya mau mulai berubah. Saya mulai mau mengandalkan Tuhan. Di saat dia mulai mencoba untuk meninggalkan sifat liarnya, Simpson malah mengalami sebuah kejadian yang memperhadapkannya pada kematian. Saya tidak ikut antrian ambil makanan, langsung menyerobot aja. Dan ditegur sama seorang penumpang, saya langsung ditonjok sama penumpang itu, saya langsung balas. Kalau langsung dipukul, yang garang-garang itu langsung nunjuk-nunjuk saya gitu. Dan saya lari dari lorong yang satu, lorong yang lain, saya naik ke tingkat atas lagi. Dan saya berusaha untuk cari pintu-pintu kamar. Tiba-tiba ada pukulan ke dahi saya. Langsung darah langsung mengucur. Tiba-tiba diangkat kaosnya. Diangkat kaosnya terus dia bilang, "Lihat, gara-gara kamu saya begini." Saya baru ingat waktu kejadian di bawah itu, waktu saya mau dikeroyok dan saya lompat, mungkin ada temannya yang membawa senjata tajam berniat untuk membunuh saya. Tapi ketika itu saya melompat, saya tidak lihat temannya itu. Saya melompat dan dia menikam temannya sendiri. Dan di situ saya bersyukur pada Tuhan. Sebuah ibadah. Pendeta ini dia menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus hidup benar, bagaimana kita harus bertobat,
dari dosa-dosa. Saya merasa bahwa firman Tuhan ini bukan untuk orang lain, tapi saya merasa firman Tuhan ini seperti untuk diri saya. Simpson akhirnya didoakan di sana. Ia mengalami sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di situ saya merasa damai, saya merasa sukacita, saya berkomitmen meninggalkan kehidupan saya yang lama, kehidupan saya yang suka berantem, kehidupan saya yang suka berbuat dosa. Itu benar-benar saya tinggalkan. Hidupnya telah berubah total dari seorang pria yang menyukai kekerasan menjadi seorang pria yang menghadapi segala sesuatu dengan penuh kasih. Saat ini, Simpson hidup bahagia bersama istri dan kedua anak. Panggilan Tuhan makin kuat dalam diri saya, hingga saya memutuskan untuk meninggalkan dunia tinju dan mencari Tuhan. Bersama Tuhan saya sudah menemukan apa yang saya cari dulu di dalam ring tinju. Yang terpenting dalam hidup saya sudah saya miliki, yaitu Yesus Kristus. Dari mana kamu? Kata tante kamu gak ada semalaman. Pasti kamu berdoa lagi kan sama Rini? Aku cuma pergi camping. Lagian Saya cemburu yang sangat besar gitu ke dia saat itu, dan saya merasa kayak saya dikhianati gitu ya. Saya merasa apa yang udah saya lakukan buat dia semuanya itu udah sia-sia. Saya nggak peduli dengan istri saya. Saya pergi ke Sulawesi Utara untuk mau melangsungkan pernikahan. Ketika suami saya jarang pulang, nggak pernah kasih uang, tiba-tiba ada saudara yang datang. Si Lucky itu memang kurang ajar. Masa si tega ninggalin istri?